yang keenam, kenapa milih ta'aruf? Gak takut nanti gak cocok karena kurang mengenal satu sama lain. Kenapa milih ta'aruf? Gak takut nanti gak cocok karena kurang mengenal satu sama lain. Nah, jadi mungkin kalau orang-orang mikir ta'aruf tuh kayak ini ya Sel, beli kucing dalam karung gitu. Sebenarnya itu enggak guys, itu tuh jadi Islam itu udah ngatur semuanya. Bahkan kayak ketika lo masuk kamar mandi aja tuh diatur mau kaki kiri apa kaki kanan istilah kayak gitu kan. Karena kalau ketika masuk kamar mandi kan kita harus kaki kiri kan. Istilah lo mau ke tempat yang kotor aja tuh diatur, apalagi masalah kayak gini, masalah sebuah perjanjian yang besar istilahnya kayak gitu kan. Pasti diatur juga, salah satunya tuh ta'aruf. Jadi ta'aruf itu tuh udah ada hukum-hukumnya sendiri, udah ada prosedurnya sendiri, tata caranya sendiri. Salah satunya itu ketika emang gue ta'aruf, terus tukeran CV. Nah selama tukeran CV itu tuh gue bisa nanya ke temennya dia, ke perantaranya ini doi ini orangnya kayak gimana sih, misalnya pertanyaan klasik lah, kalau dia marah tuh gimana, kalau misalnya dia seriusnya gimana, bercandanya gimana, pokoknya korek-korek segala informasi lah gitu, karena biasanya kan dia jujur di depan temannya, di depan keluarganya kayak gitu. Jadi tanya ke orang-orang terdekatnya kayak gitu, tanya juga ke orang-orang di dalam organisasi dia kayak gimana kayak gitu, jadi bisa tahu. Nah selain itu kita juga bisa tanya ke orangnya langsung, tapi harus ada perantaranya juga kayak gitu sih. Dan sebenarnya kita juga tahu kan dari kesehariannya dia, dari omongan teman-temannya juga kayak gitu sih. Terus what's make you sure to marry him, ini udah dijawab. Oke. Tell me one moment that make you think that I'm okay. Bagaimana? Sudah seperti YouTubers terkece terkeren. Karena gini, kalau menurut gua pernikahan itu kan kita membangun sebuah organisasi juga kan, organisasi terkecil. Jadi jangan sampai nih visi misinya itu tuh berbeda kayak gitu. Dan yang gue lihat ketika emang visi misi kita sama, ya why not kayak gitu. Di situ sih yang gue lihat. Pasti di dalam proses itu tuh ada campur tangan Allah, itu udah pasti, campur tangan keluarga, teman dan sebagainya kayak gitu. Itu tuh kayak kita minta masukan juga, kita minta nasihat dan saran kayak gitu sih. Oke. Apa kriteria calon idaman kakak yang sekarang? Yang sekarang maksudnya besok ada lagi gitu? Enggak lah. Udah sesuai dengan suami kakak saat ini dan nanti-nanti. Oke. Untuk kriterianya itu gue bukan tipe kriteria yang dia harus kayak gini, dia harus kayak gini. Gue tuh lebih kepada sifatnya, sikapnya dan karakternya dia kayak gimana. Jadi ketika emang gue lihat kita itu satu visi, satu misi, terus abis itu juga dia orangnya bertanggung jawab, dia orangnya sayang keluarga, gue udah nggak lihat faktor lain sih di situ. Karena kayak lo mau sekaya apapun, lo mau seganteng apapun istilahnya, ketika lo emang nggak bisa mingle sama keluarga gue istilahnya kayak gitu, dan ketika lo emang nggak bisa mingle sama temen-temen gue, itu tuh buat apa istilahnya kayak gitu. Karena ketika kita nikah, bukan kita terlepas dari keluarga kita, enggak, justru kita tuh menyatukan dua keluarga, bahkan kita menyatukan teman-teman juga. Jadi ketika kita menikah itu berarti kita menyambung tali silaturahim yang lebih besar lagi gitu. Oke. Perubahan sebelum dan sesudah menikah. Perubahan sebelum dan sesudah menikah itu jauh banget ya. Karena di sebelum nikah itu kan istilahnya izinnya itu sama orang tua. Sekarang tuh izinnya tuh sama suami. Terus yang kedua udah istilahnya gue itu dibilang bebas, bukan bebas kayak gimana ya. Karena kalau dulu itu kita single kan istilahnya. Gue mau kesini itu tuh lebih mudah. Nah, kalau yang sekarang itu kita harus mempertimbangkan
kira-kira di rumah itu suami udah makan atau belum, misalnya kayak gitu. Atau kita juga harus mempertimbangkan kalau misalnya kesini nanti suami gimana kayak gitu. Jadi karena kita kan udah 2 orang yang saling berkolaborasi, jadi kita harus saling harus saling mikirin juga nih, kalau gue kayak gini impactnya ke doi apa kayak gitu. Jadi udah lebih kepada itu sih. Perubahannya sih gue jadi ngerasa kayak lebih mandiri, terus juga bisa manja-manja mungkin karena gue anak pertama kan, jadi independen banget dulu. Mungkin beberapa teman dekat itu tuh mikir tuh kayak ini anak nih tomboy banget, nih anak nih udah bisa sendiri lah apa-apa kayak gitu. Cuman nggak gitu juga sih guys. Ya tau sendiri kalau misalnya sebuah negara independen aja masih butuh hubungan bilateral kan, sama wanita juga gitu. Karena fitrahnya wanita itu emang butuh dilindungi, asik. Terus after nikah gimana nih perasaannya? Perasaannya itu bahagia banget, kayak ngerasa tentram, terus juga kayak lebih tertata aja. Kita kayak udah punya plan-plan ke depannya gitu. Karena ketika misalnya kita belum nikah nih, kita punya plan, tapi pasti ada plan nikah kan. Tapi kita tuh pasti mikir, ini doi akan dimasukkan ke dalam plan kita atau enggak nih sebenarnya kayak gitu. Tapi ketika kita udah nikah, pasti doi akan masuk ke plan kita gitu. Jadi kita udah nggak mikir lagi, tapi kita langsung kayak plan kita ini untuk plan kita berdua. Istilahnya kayak gue mau kesini, gue mau kesini, gue mau kesini, itu tuh untuk keluarga gitu. Itu sih. Kalau misalnya belum nikah tuh kayak dia akan masuk ke plan gue nggak sih gitu. Karena kan belum tahu jodoh atau enggak, istilahnya kayak gitu. Makanya guys, nikah ya. Siapa yang duluan jatuh cinta? Siapa yang duluan? Sebenarnya gini, kalau masalah cinta jujur gue sama dia itu awalnya kita nggak dimulai dengan rasa suka-sukaan gitu. Kalau gue pribadi tuh kayak gue kagum sama dia, iya kagum, tapi lebih kepada sisi profesional ya, karena gue lihat kerjanya dia bagus, ininya bagus. Karena kan sebelumnya gue itu pernah di satu organisasi lah, di suatu lembaga, cuman itu tuh nggak begitu lama, jadi gue nggak begitu tahu dia juga kayak gitu. Jadi nggak ada rasa suka-sukaan duluan kayak gitu, tapi semakin selama proses, bahkan setelah menikah tuh justru itu tuh perasaan tuh baru muncul kayak gitu. Bahkan dulu tuh gue nggak ngeh kalau gue tuh pernah satu acara sama dia, gue tuh pernah ada satu event kayak gitu juga, ternyata dia panitianya. Itu tuh gue nggak pernah ngeh kalau itu tuh dia gitu. Tapi setelah proses tuh baru tahu, oh ternyata kita tuh dulu pernah satu acara bareng ya gitu. Itu yang ngebuat gue wondering, ternyata tuh cara Allah mendekatkan satu hati ke satu hati tuh seperti itu gitu. Ketika kita flashback lagi tuh kayak, oh wow, it's something ya, amazing gitu. Jadi kalau bilang siapa duluan yang jatuh cinta, mungkin kita samaan tapi setelah menikah. Nextnya itu amalan khusus menuju hari pernikahan. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Untuk amalan khusus menuju hari pernikahan itu sebenarnya dari gue sendiri tuh gak ada amalan khusus kayak gimana. Cuman ya paling karena ya udah biasa istilahnya tahajud, tilawah kayak gitu. Paling lebih dikhusyukkan lagi karena takutnya kita tahajud dan tilawah kita, terus sholat kita, doa-doa kita tuh khusus buat doi doang gitu. Padahal sebenarnya kan ketika kita doa dan sebagainya itu emang buat doi juga istilahnya, emang buat keluarga juga, tapi lebih kepada gimana caranya kita tuh ikhlas. Doa itu emang buat ngarepin ridho Allah gitu. Kita tuh selama proses ini tuh buat ngarepin ridho Allah aja kayak gitu. Pokoknya selama proses ini gue coba buat ikhlas. Dan kayak tadi gue bilang, gue nggak sebut nama dia karena gue takutnya berharapnya sama manusia gitu. Dan ketika dalam proses itu Allah istilahnya nggak ridhoi, istilahnya kayak gitu, itu tuh pasti gue akan sakit banget kan, sakit hati banget lah, inilah kayak gitu. Makanya gue coba untuk ya udah gue nikah mau ibadah, mau mendekatkan diri sama Allah, emang niatnya pokoknya selalu mikir kayak ya Allah lurusin niatnya, ya Allah lurusin niatnya, mau ibadah. Ketika ada something nih, namanya juga cewek kadang-kadang tuh baper ya kan,
gue udah proses, istilahnya kayak gitu. Selama proses tuh pasti ada rasa baper. Itu lagi-lagi istighfar, ya Allah mau lurusin niat kayak gitu. Gitu sih. Jadi sharingnya gitu aja guys. Untuk sharing kali ini tuh sebenarnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan teman-teman gue, baik itu lewat DM, WA ataupun secara langsung gitu. Jadi niatnya dibuat video ini itu sekedar sharing aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya kira-kira sama tadi gue jawab pertanyaan tuh ada yang kurang jelas atau gimana, nanti bisa ditanyakan lagi, baik itu WA ke WhatsApp gue atau mau ke Instagram gue juga boleh. Gitu guys, terima kasih. Gue mohon maaf nih kalau misalnya banyak salah kata. Gitu aja. Kebenaran hanya milik Allah, salahnya itu dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.